Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 405 bab 405 spoiler. Antusiasme di seluruh tempat benar-benar tersulut. Bahkan penawar yang tidak cukup kaya menggosok tangan mereka dengan gembira. Ini terlalu menarik, 500 juta. Sudah berapa lama sejak harga tinggi seperti ini muncul? Terakhir, ini adalah item terakhir kami. Tidak ada keraguan bahwa nilainya telah dievaluasi lebih tinggi dari item sebelumnya. Juga sangat mungkin bahwa ini adalah barang paling berharga di rumah lelang kami dalam 10 tahun terakhir. Tujuan utama hari ini adalah untuk menampilkan kegunaannya karena kami tidak berpikir bahwa itu akan dilelang hari ini. Tapi item ini akan ditampilkan di setiap lelang mulai hari ini dan seterusnya dan akan selalu muncul sebagai yang terakhir sampai dilelang. Harga awalnya adalah 10 miliar koin federal. Saat dia mengatakan itu, seluruh tempat meledak dengan gempar. Hal yang sama berlaku bahkan untuk tim Lan Xuanyu. Apa ini? 10 miliar koin federal. Bukankah mereka mengatakan bahwa 3 item terakhir memiliki nilai yang sama? Jadi mereka menipu kita. Namun, tidak ada yang peduli dengan kalimat itu lagi karena harga 10 miliar terlalu mengejutkan. 10 miliar koin federal bukanlah jumlah yang mudah untuk dikumpulkan bahkan untuk kelompok keuangan terkaya karena mereka harus menguangkan tanpa penundaan. Tidak ada perusahaan, bahkan rombongan multinasional sekalipun, yang mampu mengeluarkan begitu banyak uang. Satu-satunya yang memiliki kualifikasi dan uang mungkin adalah organisasi besar kuno itu, seperti Pagoda Roh atau Sekte Tang. Rumah lelang Shrek mengeluarkan ini untuk memamerkan kekayaan mereka, bukan? Secara teoritis, jika Akademi Shrek memiliki harta yang sangat berharga, mereka tidak akan mengambilnya dan hanya akan menyimpannya di Akademi. Layar besar meredup, dan seluruh tempat menjadi gelap. Setelah itu, seberkas cahaya perlahan muncul. Tombak perak muncul di layar dan menarik perhatian semua orang. Tubuh tombak itu ramping dan seluruh tubuhnya berwarna perak cemerlang. Pola naga perak samar pada tubuh tombak itu samar-samar terlihat dan tidak ada banyak dekorasi mewah. Tapi hanya dengan berada di sana, itu menarik perhatian semua orang. Secara bertahap, tubuh tombak diluruskan dan mengalami beberapa perubahan. Bola cahaya mulai muncul di sekitarnya, dan di bawah bilah tombak, sebuah permata transparan muncul dan memandu bola cahaya itu di sekitarnya. 10.000 tahun yang lalu, sebuah bencana besar menimpa umat manusia. Abyssal Plane mencoba untuk melahap Mother Planet, dan dengan upaya bersama dari banyak pahlawan, mereka akhirnya menghancurkan Abyssal Plane dan menggabungkannya dengan Mother Planet kita. Namun, sedikit yang tahu bahwa ada bencana lain saat itu. Dan orang yang membawa bencana ini adalah Master Pagoda-Pagoda Roh dari generasi itu, Raja Binatang Jiwa terkuat dalam sejarah. Dia adalah tiruan dari Dewa Naga dan Permaisuri terkuat dari dunia binatang jiwa. Dia adalah si Perak, Naga, Raja. Ada banyak cerita tentang Raja Naga Perak dalam sejarah federasi, serta banyak saksi. Namun, ada banyak pendapat berbeda. Akademi Shrek dan Pagoda Roh, yang sepenuhnya menyadari situasi saat itu, merahasiakan semuanya dan tidak pernah mengumumkan apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat ini, ketika kata Raja Naga Perak muncul, seluruh tempat meledak sekali lagi. Raja Naga Perak, mungkinkah item terakhir ini entah bagaimana terkait dengan Raja Naga Perak? Mungkinkah ini? Tombak ini juga tongkat. Raja Naga Perak mengendalikan 7 elemen air, api, tanah, angin, cahaya, kegelapan, dan ruang. Dia adalah ele spiritual controller terkuat. Dan ini adalah senjatanya, tombak naga perak, senjata dewa terbaik dari generasi itu. Itu berada di peringkat ke-6 di peringkat senjata Dewa Shrek. Tombak naga perak ini selalu disimpan di Akademi Shrek, dan Akademi Shrek dapat menjaminnya. Lelang dimulai pada 10 miliar koin federal. Saya akan memberi semua orang 1 menit untuk menawar, dan pelelangan berakhir jika tidak ada yang menawar. Apa? 1 menit? Itu terlalu pendek. 10 miliar. Sebuah suara datang dari kamar pribadi. Saat dia mengatakan itu, para penawar yang tercengang-tercengang. Apa yang dia maksud? Apakah benar-benar ada seseorang yang ingin berpartisipasi? Senjata ilahi. Ini adalah senjata ilahi. Itu peringkat ke-6 dalam sejarah federasi. Di dunia Master Jiwa, senjata mereka sebagian besar berasal dari jiwa bela diri mereka dan sangat sedikit dari mereka yang menggunakan senjata eksternal. Namun, para ahli top-notch legendaris itu hampir semuanya memiliki senjata dewa mereka sendiri. Mengapa?
Itu karena senjata dewa ini bisa sangat meningkatkan kekuatan mereka. Tombak naga perak, senjata ilahi. Tidak ada keraguan bahwa itu pernah menjadi senjata Raja Naga Perak. Itu peringkat ke-6 di peringkat senjata ilahi. Hal seperti itu muncul dalam pelelangan. Itu terlalu mengejutkan. Juru lelang mengabaikan suara yang datang dari ruang pribadi saat hitungan mundur 60 detik muncul di layar lebar. Penawar di tempat kejadian tidak bisa lagi mengendalikan emosi mereka. Bahkan siswa Akademi Shrek di barisan depan tidak terkecuali. Lan Xuanyu menatap kosong pada gambar tombak naga perak di layar sementara Liu Feng mengepalkan tinjunya. Jiwa bela diri Liu Feng adalah tombak naga putih, hanya satu kata dari tombak naga perak, ini adalah senjata ilahi. Wah, senjata ilahi, luar biasa. Lan mungkin tidak memiliki sedikit pun kesombongan saat ini, dia melompat dari kegembiraan seperti seorang gadis kecil. 10 miliar koin federal, jumlah yang luar biasa. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Hitung mundur berakhir dan tidak ada yang mengajukan penawaran. Bagaimana mereka bisa menawar? Tawaran 10 miliar, berapa banyak langkah konfirmasi yang harus mereka lalui sebelum mereka dapat berpartisipasi dalam pelelangan? 1 menit bahkan tidak cukup untuk komunikasi, tidak mungkin untuk menawar. Jelas bahwa Akademi Shrek tidak berencana melelang tombak naga perak ini sama sekali. Tapi masalahnya, jika mereka tidak mau menawar, mengapa Balai Lelang Shrek mengatakan bahwa barang lelang ini akan tetap menjadi barang lelang utama di masa depan? 10 miliar bukanlah sesuatu yang tidak bisa dilelang. Dibandingkan dengan senjata ilahi, harga ini tidak dianggap terlalu mahal. Jika satu pihak benar-benar menawar harga ini, mungkinkah Shrek benar-benar akan melelang senjata dewa terbaik ini? Untuk sesaat, seluruh rumah lelang gempar. Ketika Lan Xuanyu dan yang lainnya berjalan keluar dari aula lelang, mereka tidak lagi merasa miskin, tetapi mereka sangat kecil. Tang Yuge pergi bersama mereka. 7 dari mereka dalam keadaan linglung. Kami masih terlalu lemah. Lan Xuanyu menghela nafas. Tang Yuge meliriknya. Ya, bahkan jika kita memiliki senjata ilahi, kita tidak akan bisa menggunakannya. Lan Xuanyu, apa sebenarnya tombakmu itu? Mungkinkah itu juga senjata ilahi? Saat dia mengatakan itu, semua orang berhenti di jalur mereka dan memfokuskan mata mereka pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tercengang. Dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya dan tanpa sadar melihat cincin biru tua di ibu jari kanannya. Senjata ilahi. Ini adalah senjata ilahi. Meskipun dia tidak tahu apakah itu senjata ilahi, itu jelas bukan senjata biasa. Jika tidak, mengapa bahkan cahaya Dewa 5 Elemen tidak dapat memblokirnya? Itu memiliki karakteristik yang unik, seolah-olah tidak ada yang bisa menghalanginya. Atau tidak ada yang tidak bisa dihancurkan olehnya. Saya juga tidak tahu. Saya sudah memakainya sejak saya masih kecil dan saya tidak bisa melepasnya. Saya sudah bertanya kepada ayah dan ibu, tetapi mereka tidak mau memberitahu saya. Jadi saya hanya menyimpannya sampai saat ini ketika saya sudah bisa menggunakannya. Tapi itu hanya untuk sesaat, seperti yang Anda lihat. Lan Xuanyu berkata dengan jujur. Tang Yuge menatapnya dalam-dalam. Cepat tingkatkan kultivasi Anda. Aku ingin melawanmu dengan sekuat tenaga. Dengan mengatakan itu, dia tiba-tiba mempercepat dan menghilang ke dalam malam. Pertempuran habis-habisan yang dia sebutkan secara alami termasuk Battle Armors. Semangat juang Lan Xuanyu tidak terangsang, dia hanya merasa sedikit tidak berdaya. Perbedaan antara kekuatan jiwa kita terlalu besar, dan Anda mengatakan ini sekarang. Dan Anda sudah memiliki Battle Armor Anda. Kapan saya bisa menyusul? Judul, Senjata Ilahi, Tombak Naga Perak. Soul Land 4 Chapter 406 Bab 406 Semakin banyak gemuk. Haruskah kita kembali dan berkultivasi? Lan mungkin menyenggol Dong Qianqiu yang ada di sebelahnya. Bunga teratai kembar Dewa Es tidak diragukan lagi bermanfaat bagi mereka berdua. Mereka memiliki atribut es dan salju, dan harta surga dan bumi semacam ini yang dapat secara langsung meningkatkan esensi dan potensi mereka terlalu berharga. Meskipun mereka telah menghabiskan sebagian besar tabungan mereka, itu pasti sepadan. Ayo laporkan ini ke guru dulu. Saya ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyerapnya. Dong Qianqiu sedikit lebih tenang daripada Lan mungkin. Lan Xuanyu berkata, biarkan aku memberi kalian saran. Kalian dapat mempertimbangkan pergi ke Danau Dewa Laut untuk menyerap harta surga dan bumi tingkat ini. Energi kehidupan di Danau Dewa Laut sangat melimpah dan akan dapat melindungi kalian. Ketika kalian membutuhkan energi eksternal untuk mengisi kembali tubuhmu, itu akan sangat cocok.
Lan mungkin berkata dengan kesal, apakah kamu bercanda? Ini adalah 3 emblem peringkat kuning hanya untuk 1 jam. Kami bahkan tidak tahu berapa lama waktu yang kami butuhkan untuk menyelesaikan penyerapannya, bagaimana mungkin? Menyerap di Danau Dewa Laut tidak hanya efektif, tetapi juga akan jauh lebih cepat. Saya masih memiliki beberapa emblem di sini. Jika kalian tidak memiliki cukup, Anda dapat menggunakan milik saya terlebih dahulu. Dan Qianlei, setelah membeli harta surga dan bumi yang begitu mahal, Anda harus menggunakannya sepenuhnya, kata Lan Xuanyu tanpa ragu-ragu. Lan mungkin menatapnya, lalu ke Qianlei. Qianlei mengangguk tanpa ragu-ragu. Ayo kembali dulu dan minta pendapat guru dulu. Baik. Semua orang kembali ke Akademi Shrek dan berpisah dalam perjalanan ke asrama mereka. Qianlei berbalik dan melihat bahwa Lan Mengkin dan Dong Qianqiu sudah berjalan jauh. Wajahnya langsung jatuh. Bos, apakah kita benar-benar harus membayar mereka untuk berkultivasi di Danau Dewa Laut? Ini adalah lubang tanpa dasar, saya ingin tahu berapa lama mereka akan berkultivasi di sana. Lan Xuanyu meliriknya, bukankah kamu cukup murah hati selama pelelangan? Anda akan memberikan seluruh kekayaan Anda padanya. Aku, Qianlei tergagap. Lan Xuanyu tersenyum. Kamu melihat bahwa mereka punya cukup uang, jadi kamu berpura-pura murah hati untuk masuk ke buku bagus mungkin, iya. Tidak buruk, saya tidak berharap EQ Anda begitu baik. Bisnis sejati tanpa modal. Tapi Fatih, saya harus mengingatkan Anda bahwa jika Anda benar-benar menyukai mungkin, hati Anda lebih penting dari apapun. Jangan mencoba menjadi pintar, jika tidak, jika dia tahu, Anda tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Liu Feng, yang berada di samping, akhirnya mengerti. Begitu, aku bertanya-tanya mengapa lemak ini tiba-tiba berubah jenis kelamin. Kaulah yang telah mengubah jenis kelamin. Ini adalah perubahan kepribadian, tidak bisakah kamu mengatakannya dengan jelas? Qianlei mengamuk. Yuanen Hui terkikik. Aku tidak mengharapkan itu. Fatih Qian, kamu sebenarnya punya rencana seperti itu. Tapi kurasa mungkin tidak akan menyukaimu. Kamu terlalu gemuk, lakukan diet dulu. Qianlei tampak sedih. Apakah Anda pikir saya tidak ingin menurunkan berat badan? Tapi setelah menyatu dengan Fatih Jin, aku menjadi lebih gemuk. Tidak masalah jika saya makan lebih sedikit. Jika saya makan lebih sedikit, dia akan mulai mengkonsumsi vitalitas saya. Saya tidak mungkin kehabisan tenaga sampai mati hanya karena menurunkan berat badan. Ketika saya bertambah tua, saya mungkin kehilangan berat badan. Saya rasa tidak. Paling-paling, Anda akan menjadi gemuk besar. Yuanen Hui tertawa. Qianlei memelototinya. Apa yang salah dengan menjadi gemuk besar? Bagaimana menggemaskan adalah lemak. Di musim panas, saya bisa menyembunyikannya dari matahari, dan di musim dingin, saya bisa menjadi pemanasnya. Saat dalam bahaya, aku bisa menggunakan kekuatanku untuk melindunginya. Lemak adalah yang paling aman. Yuanen Hui memutar matanya. Kita akan membicarakannya ketika kamu bisa menang melawannya. Aku akan kembali ke asrama juga, kakak Xuanyu, Frenzy. Selamat tinggal. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Yuanen Hui tiba-tiba mempercepat dan menuju ke asramanya. Saat dia berlari, sosok kesepian Tang Yuge muncul di benaknya. Dia bukan ketua kelas lagi. Dia adalah siswa terbaik di antara tahun ketiga, dan sekarang mereka mungkin tidak bisa mentolerirnya lagi. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Itu benar, Yuanen Hui telah berubah menjadi seorang gadis. Lan Xuanyu tidak kembali ke asramanya tetapi langsung pergi ke Danau Dewa Laut. Pertandingan sudah berakhir dan dia punya cukup uang sekarang. Dia bisa berkultivasi di Danau Dewa Laut hari ini. Halo, Guru Tang. Melihat Tang Yue lagi, Lan Xuanyu membungkuk hormat. Di sana kamu pergi lagi. Saya telah menonton pertandingan Anda, itu benar-benar tidak buruk. Setiap generasi benar-benar lebih baik dari generasi sebelumnya. Serangan terakhirmu itu telah menyebar ke seluruh sekolah. Anda sekarang adalah orang nomor 1 yang tak terbantahkan di antara tahun-tahun pertama. Bahkan para guru dari pengadilan dalam datang untuk menanyakan situasi Anda. Sepertinya bagi saya bahwa Anda memiliki kesempatan untuk diterima secara luar biasa. Ketika saatnya tiba, jika sekolah menyetujui penerimaan awal Anda ke pengadilan dalam, jangan lupa untuk memprioritaskan sekolah kehidupan kami. Outsu adalah salah satu yang terkuat di akademi kami. Apakah mungkin untuk memasuki pengadilan dalam lebih awal? Lan Xuanyu sedikit terkejut. Tang Yue tersenyum. Itu mungkin, tetapi kemungkinan itu tidak tinggi. Lagi pula, satu pertandingan tidak berarti banyak, belum lagi Anda meminjam bantuan eksternal.
Ketika dia berbicara tentang bantuan eksternal, dia memandang Lan Xuanyu dengan makna yang lebih dalam. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru Tang, apa syarat untuk memasuki pengadilan dalam terlebih dahulu? Tang Yue berkata, menjadi Master Armor pertempuran dua kata adalah syarat paling dasar. Jika Anda dapat menyelesaikan armor pertempuran dua kata Anda sebelum tahun keempat, Anda akan memiliki kualifikasi untuk melamar. Namun, sudah bertahun-tahun sejak siapapun bisa memasuki pengadilan dalam terlebih dahulu. Sebenarnya, itu tidak berarti banyak. Tidak ada banyak perbedaan dalam pelatihan di lapangan luar. Juga, selama 2 tahun terakhir di pengadilan luar, sebagian besar waktu, Anda harus keluar dan berlatih. Bahkan jika Anda memasuki pengadilan dalam lebih awal, Anda tidak dapat melewati langkah ini. Anda tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Baiklah, cepat pergi. Guru Tang, saya masih memiliki 2 hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Bolehkah saya? Lan Xuanyu menatap Tang Yue dengan penuh harap. Tang Yue biasanya sangat arogan di akademi, tapi dia tidak terlalu marah pada Lan Xuanyu. Bagaimanapun, ini adalah seseorang yang disukai oleh gurunya. Lanjutkan. Lan Xuanyu berkata, Guru Tang, kami pergi ke rumah lelang hari ini. Kedua temanku adalah Master Jiwa Atribut Es dan mereka telah menawar bunga teratai kembar Dewa Es 10.000 tahun. Apakah Anda pikir itu cocok untuk menyerapnya di Danau Dewa Laut? Berapa banyak waktu yang mereka butuhkan? Apa? Bunga teratai kembar Dewa Es. Dan itu kelas 10.000 tahun. Mata Tang Yue berubah menjadi hijau. Kalian mengerti, berapa banyak? 30 juta koin federal, itu disegel, jawab Lan Xuanyu jujur. Sudut mulut Tang Yue berkedut. Itu adalah bunga teratai kembar Dewa Es 10.000 tahun. Sebagai murid sekolah kehidupan, dia secara alami sangat akrab dengan segala macam harta surga dan bumi dan bahkan lebih jelas tentang efek dari bunga teratai kembar Dewa Es. Dengan senyum pahit, dia berkata, anak muda hari ini benar-benar terlalu kaya. Saat itu, kami bahkan tidak berani berpikir untuk mendapatkan harta surga dan bumi tingkat seperti itu. Dan ketika kami memiliki cukup banyak emblem di kemudian hari, ada lebih banyak barang untuk digunakan. Secara alami yang terbaik adalah datang ke Danau Dewa Laut untuk menyerapnya, tetapi saya harus memberitahu akademi tentang ini karena mereka mungkin menyerap sejumlah besar energi kehidupan. Adapun waktunya, saya tidak bisa memastikan, tetapi tidak akan kurang dari 5 jam. Juga, sangat mungkin bahwa biaya akan berlipat ganda. Dengan kata lain, 30 emblem kuning. Anda ingin menggandakan biayanya. Lan Xuanyu menatapnya dengan heran. Tang Yue berkata dengan kesal, ini sudah merupakan perlakuan istimewa, oke. Menyerap harta surga dan bumi di Danau Dewa Laut dapat meningkatkan efeknya lebih dari 20%. Peningkatan ini tidak dapat diukur dengan jumlah uang berapapun. Dengan potensi yang lebih kuat, akan lebih mudah untuk dibudidayakan di masa depan. Lebih penting lagi, mereka akan lebih kuat dibandingkan dengan rekan-rekan di level yang sama. Selama mereka memiliki cukup emblem, mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Bunga teratai kembar Dewa Es berada di kelas 10.000 tahun. Begitu mereka menyerapnya dan mencapai efek maksimal, tidak akan ada hambatan bagi mereka sebelum dering ke-7. Ini akan memberi mereka dasar yang sangat baik untuk masa depan. Jika mereka memiliki potensi besar, efeknya akan lebih baik. Lan Xuanyu bertanya, apakah 30 emblem kuning itu cukup? Apakah Anda membutuhkan lebih banyak? Soul Land 4 Chapter 407 Bab 407-100 miliar. Tang Yue berkata, bagaimana dengan ini, khusus untukmu, aku akan melamar dan meminta untuk membatasi harga menjadi 30 emblem kuning sampai mereka selesai menyerapnya. Lan Xuanyu memikirkannya dan berkata, itu juga berhasil. Guru Tang, barang lelang hari ini juga memiliki buah kehidupan 1000 tahun. Itu dilelang seharga ratusan juta. Apakah itu diproduksi di sini? Tang Yue tersenyum. Mengapa? Anda ingin makan satu? Lan Xuanyu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Bukan saya. Saya masih muda dan tidak perlu memperpanjang umur saya. Tang Yue berkata, buah kehidupan juga sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda dengan afinitas tinggi Anda dengan energi kehidupan. Biasanya penyerap energi kehidupan adalah dari luar ke dalam. Tapi makan buah kehidupan adalah dari dalam keluar. Ini berbeda dalam cara menyehatkan tubuh dan masing-masing memiliki manfaatnya sendiri. Lihat, apakah ini? Saat dia berbicara, Tang Yue mengeluarkan tas hijau giok dan mengeluarkan buah hijau. Itu adalah buah kehidupan yang sama yang dilihat Lan Xuanyu di layar lelang hari ini. Ya, ini dia. Anda juga memilikinya.
Mata Lan Xuanyu memerah. Ya, rasanya tidak apa-apa. Sambil mengatakan itu, Tang Yue membawanya ke mulutnya dan menggigitnya. Segera, aroma manis memenuhi ruangan tetapi anehnya, tidak ada energi kehidupan yang kaya. Mata Lan Xuanyu melebar. 300 juta. Seperti itu. Mengisi sumber kehidupan seseorang adalah salah satu metode kultivasi sekolah kehidupan. Kita harus terus-menerus memelihara diri kita sendiri sampai kita mendapat kesempatan untuk menerobos. Setiap murid School of Life dapat menerima satu setiap bulan, tetapi kami tidak dapat menjualnya, jadi kami hanya dapat memakannya sendiri. Saat dia berbicara, Tang Yue memakan buah kehidupan dalam beberapa gigitan. Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya. Dia tidak pernah begitu iri pada seseorang sebelumnya. Itu 300 juta. Apakah sekolah kehidupan benar-benar kaya? Guru Tang, saya akan pergi berkultivasi kalau begitu. Tang Yue menyaksikan Lan Xuanyu berjalan pergi dengan linglung dan tidak bisa menahan senyum. Betul sekali, 1 per bulan, tetapi itu hanya dimulai ketika seseorang berada di peringkat 90 berjudul Douluo. Dia sengaja menghilangkan standar peringkat 90. Ini bukan sesuatu yang ingin dia hilangkan, tapi Outsu menginginkannya. Dalam kata-kata Sutua, ini disebut pengaruh halus. Berkonspirasi secara terbuka biasanya memiliki hasil yang lebih baik daripada melakukannya secara diam-diam. Hari-hari berlalu, dan Lan Mengqin dan Dong Qianqiu akhirnya memilih untuk menyerap bunga teratai kembar Dewa Es di Danau Dewa Laut. Namun, tabungan mereka hampir habis. Mereka berdua hanya memiliki kurang dari 2 emblem ungu yang tersisa. Untungnya, untuk tahun-tahun pertama, ini sudah cukup untuk kultivasi mereka. Setelah 6 jam penyerapan, mereka bahkan tidak datang terlambat ke kelas. Setelah mereka selesai menyerap, semua orang merasa bahwa itu sepadan. Uang itu layak dibelanjakan. Mengesampingkan seberapa besar potensi mereka telah meningkat, mereka menjadi lebih cantik. Kulit mereka menjadi lebih jernih, dan seluruh tubuh mereka samar-samar memancarkan cahaya harta karun. Mereka tidak pergi ke Danau Dewa Laut tanpa alasan. Lan Mengqin dan Dong Qianqiu sama-sama meningkatkan kekuatan jiwa mereka 1 peringkat, Dong Qianqiu sekarang peringkat 42, dan Lan Mengqin peringkat 46. Tetapi penggunaan sebenarnya dari bunga teratai kembar Dewa Es belum terungkap, tidak ada keraguan bahwa itu akan sangat bermanfaat bagi mereka di masa depan. Setelah itu, mereka memasuki periode belajar dan kultivasi yang stabil. Setiap orang sangat sibuk setiap hari dan bekerja keras untuk belajar, berkultivasi, dan meningkatkan diri. Satu-satunya selingan utama adalah di rumah lelang. Pada minggu kedua, mereka berpartisipasi dalam lelang lagi. Seperti yang dikatakan rumah lelang Shrek, item terakhir masih tombak naga perak. Namun, ketika orang-orang dari organisasi besar yang siap untuk berpartisipasi dalam pelelangan datang, harga awalnya berubah. 100 miliar, ya, itu meningkat 10 kali lipat. Masalah ini dengan cepat menjadi topik terpanas di federasi. Dalam sekejap, rumah lelang Shrek menjadi pusat perhatian semua orang. Tidak ada yang tahu apakah senjata dewa bernilai ratusan miliar koin federal atau tidak. Tapi 100 miliar sudah cukup bagi federasi untuk membangun kapal perang kelas armada besar. Anggaran untuk membangun armada federasi hanya antara 500 miliar dan 1 triliun. 100 miliar, harga ini hanya astronomi. Tidak ada keraguan bahwa Akademi Shrek ada di sini hanya untuk memamerkan kekayaan mereka. Mereka sama sekali tidak berniat menjual senjata dewa ini. Tapi mengapa mereka melakukan itu? Tidak ada yang tahu. Setelah mengalahkan tahun ketiga, Lan Xuanyu dan timnya menjadi jauh lebih rendah hati. Mereka belajar dan berkultivasi setiap hari, dan tidak ada berita tentang mereka. Adapun pertandingan itu, secara bertahap dilupakan. Tapi reputasi Lan Xuanyu sebagai tahun pertama nomor 1 diakui secara luas di Akademi Shrek. Bagaimanapun, dia telah membunuh 4 master jiwa 5 cincin. Meskipun kebanyakan orang dapat mengatakan bahwa itu dalam keadaan khusus, berapa banyak orang yang dapat melakukannya bahkan dalam keadaan seperti itu. Dengan lambang yang cukup, Lan Xuanyu tidak mencoba menjadi konservatif dan berkultivasi di Danau Dewa Laut 2 kali sebulan. Dia tidak membeli materi surga dan bumi lainnya dan harta bumi seperti yang diajarkan Tang Yue sebelumnya. Saat berkultivasi di Danau Dewa Laut, dia tidak perlu makan apapun untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Terlalu banyak nutrisi adalah pemborosan. Darah naga sangat berguna bagi Fatih Jin. Tampaknya dapat merangsang lebih jauh evolusinya. Qianlei menahan rasa sakit untuk dompetnya dan membawa Fatih Jin ke Danau Dewa Laut sebulan sekali untuk berkultivasi. Setelah setiap sesi, dia biasanya akan tidur selama sekitar 10 hari.
Hanya Qian Lei yang tahu detail spesifik dari evolusinya. Namun, dia harus membayar 2 kali lipat karena membawa Fatih Jin ke Danau Dewa Laut. Semester hampir berakhir karena pembelajaran dan kultivasi yang intens. Asosiasi Pandai Besi Shrek. Lan Xuanyu dengan cepat masuk ke asosiasi. Setelah 1 semester, dia tumbuh jauh lebih tinggi dan tubuhnya tampak menjadi lebih kuat. Tingginya juga sekitar 1,65 meter. Dia tidak terlalu tinggi di antara teman-temannya, tapi dia di atas rata-rata. Saat dia masuk, dia bertemu dengan tatapan kesal. "Junior, kamu di sini." "Halo, senior." Lan Xuanyu tersenyum. Pemilik tatapan penuh kebencian ini adalah Yang Yingming. Yang Yingming tidak bisa membantu tetapi merasa kesal. Lan Xuanyu telah bergabung dengan asosiasi pandai besi selama beberapa bulan dan setiap kali dia datang, dia akan mengunci diri di ruang tempat melakukan surga tahu apa. Dia bahkan tidak membeli logam langka dan tidak pernah memintanya untuk mengajarinya apapun. Dia benar-benar tidak menghabiskan 1 sen pun. Dia hanya menggunakan sumber daya gratis. Yang Yingming, yang awalnya ingin mendapatkan uang tambahan dari Lan Xuanyu, sudah lama kehilangan kesabaran, tetapi dia tidak berpikir bahwa Lan Xuanyu akan dapat mempelajari apapun dalam keadaan seperti itu. Dia belum pernah mendengar tentang penempaan belajar mandiri. Terlebih lagi, orang ini bahkan belum pernah menggunakan logam langka sebelumnya. Bagaimana dia bisa meningkat? Bagaimanapun juga, pengetahuan dari buku sudah mati. Dia telah mencoba membujuk Lan Xuanyu beberapa kali, tetapi setiap kali, Lan Xuanyu akan tersenyum dan melanjutkan rutinitasnya. Setelah berkali-kali, Yang Yingming tidak bisa diganggu untuk mengatakan apa-apa lagi dan membiarkannya begitu saja. "Senior, bisakah asosiasi pandai besi secara langsung membeli logam langka dari pusat pertukaran?" Lan Xuanyu bertanya pada Yang Yingming. "Ah, Anda berencana menggunakan logam langka?" Yang Yingming menatapnya dengan heran. "Ya, aku ingin mencoba." Lan Xuanyu mengangguk. Yang Yingming tertawa, "Kamu akhirnya mulai mengerti. Apakah Anda memerlukan bimbingan senior?" Lan Xuanyu berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, aku harus merepotkan senior kalau begitu. Ini adalah pertama kalinya saya menempa logam langka, mohon bimbingannya. Apakah emblem putih cukup bagus?" "Hanya sekali." "Tentu," Yang Yingming setuju tanpa ragu-ragu. 1 emblem putih untuk 1 sesi bukanlah hal yang buruk. Dia hanya sedikit bingung, sejak kapan bocah ini menjadi begitu murah hati. "Logam langka apa yang ingin kamu beli?" Yang Yingming bertanya. Lan Xuanyu berkata, "Tolong perak berat. Beli 1 meter kubik dan bagi menjadi 100 bagian. Berapa banyak emblem yang kamu butuhkan?" "Beli 1 meter kubik perak berat." Yang Yingming tercengang dengan kekayaannya. Solen 4 chapter 408. Bab 408 menempa perak berat. Lan Xuanyu berkata, "Saya berencana untuk menggunakan Heavy Silver sebagai logam utama untuk One World Battle Armor saya di masa depan. Meskipun Heavy Silver bukan yang terbaik di antara logam langka, sangat mudah dibentuk dan memiliki kemampuan peleburan yang kuat. Jika saya melakukan fuse forging di masa depan, afinitasnya dengan berbagai jenis logam sangat cocok dan kesulitannya akan berkurang." Yang Yingming mengedipkan matanya. "Sepertinya kamu tidak membuang waktu. Anda bahkan tahu tentang fuse forging. Hanya saja masih terlalu dini untuk mempertimbangkan hal ini. Namun, Heavy Silver adalah logam yang bagus untuk One World Battle Armor dan banyak orang memilihnya. 1 meter kubik perak berat mungkin berharga sekitar 3 lambang kuning. Membelinya dengan lambang kuning akan memberi Anda sedikit diskon, itu lebih berharga daripada membayar dengan lambang putih. Pusat pertukaran memiliki beberapa. Asosiasi kami juga memiliki beberapa saham dan harganya sama. Baiklah, aku akan membeli di sini kalau begitu. Maaf merepotkanmu, senior." Ketika 100 keping perak berat menumpuk di ruang tempat Lan Xuanyu, dia tidak bisa menahan perasaan senang. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia membeli logam langka. Dia telah berlatih menempa selama hampir 5 bulan dan sudah waktunya untuk menguji hasil kerja kerasnya. Semester pertama tahun pertamanya akan segera berakhir. Setelah ujian akhir, akan ada istirahat pendek selama setengah bulan dan kemudian semester kedua akan dimulai. Karena waktu istirahat antar semester terlalu singkat, Lan Xuanyu tidak berencana untuk pulang. Lan Xiao dan Nan Cheng telah memutuskan untuk mengunjunginya di Mother Planet. Orang biasa tidak bisa terbang ke planet ibu seperti yang mereka inginkan dan harus memiliki izin khusus. Sebagai siswa Akademi Shrek, orang tua Lan Xuanyu memenuhi syarat untuk mengajukan izin semacam itu.
Tidak hanya orang tuanya yang akan datang, yang juga membuat Lan Xuanyu merasa paling bahagia adalah Guru Nana juga akan datang, sebagai wali Dong Qianqiu. Dong Qianqiu adalah seorang yatim piatu dan dibesarkan di panti asuhan. Ketika dia datang ke Akademi Shrek untuk mengisi formulir, dia menulis Nana sebagai walinya. Setelah ujian akhir, dia akan dapat melihat ayah, ibu, dan Guru Nana. Tidak ada yang membuat Lan Xuanyu lebih bahagia dari ini. Dia mengambil sepotong perak berat. Itu persegi dan tidak terlalu besar, tetapi ketika Lan Xuanyu menyentuhnya, dia masih merasakan kegembiraan yang kuat. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan logam langka di Asosiasi Pandai Besi. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah berinteraksi dengan logam biasa setiap hari dan terus-menerus berusaha memahaminya. Ketika dia menyentuh perak berat, itu memberinya perasaan yang sama sekali berbeda. Perak berat berwarna abu-abu dengan semburat biru samar. Itu sangat padat dan berat untuk disentuh. Lan Xuanyu samar-samar bisa merasakan energi yang terkandung di dalam perak berat. Semua logam langka mengandung energi yang kaya, dan ini sudah dibuktikan oleh para ilmuwan. Sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif yang terbuat dari logam langka pernah menjadi arah penelitian paling populer dan telah menghasilkan banyak senjata jiwa yang kuat. Banyak senjata kapal perang ruang angkasa modern lahir dari ini. Dapat dilihat betapa bergunanya logam langka di dunia manusia. Setelah menempatkan perak berat di konter penempaan, Lan Xuanyu menekan sebuah tombol dan mulai mengkalsinasinya. Yang Yingning menyaksikan dari samping. Dia sebenarnya sangat penasaran. Dia belum pernah melihat seorang siswa yang baru mulai menempa membutuhkan waktu lama untuk belajar sendiri. Sudah 4-5 bulan. Dia belum pernah meminta bimbingan siapapun sebelumnya. Apakah dia hanya mengandalkan membaca buku untuk melatih penempaannya? Selain itu, dia belum pernah menggunakan logam langka sebelumnya. Dia benar-benar ingin tahu apa yang telah dipelajari Lan Xuanyu sendiri setelah sekian lama. Sudah waktunya untuk mengingatkannya untuk tidak membuang waktu. Kalau tidak, akan terlalu sulit untuk mencapai apapun dalam penempaan. Namun, dia tidak terburu-buru untuk mengingatkan Lan Xuanyu. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan ketika kebenaran diletakkan tepat di depannya, efeknya secara alami akan lebih baik. Lan Xuanyu menutup matanya dan memfokuskan kesadarannya. Seluruh keberadaannya berada dalam keadaan di mana energi dan jiwanya berada dalam harmoni yang sempurna. Kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, serta kekuatan garis keturunannya. Ketiganya selaras, terutama kekuatan jiwa dan garis keturunannya yang menyatu dan benar-benar tidak dapat dipisahkan. Ini adalah hasil kultivasinya selama beberapa bulan terakhir. Sejak evolusi kekuatan garis keturunannya dan kemampuannya untuk berubah menjadi kekuatan jiwa, kecepatan peningkatan Lan Xuanyu telah meningkat melalui kultivasi berkelanjutan dan penyerapan energi kehidupan di Danau Dewa Laut. Kultivasi kekuatan jiwa bukan lagi kekurangannya, dan kekuatan garis keturunannya juga tumbuh. Berbicara secara logis, setelah menyerap begitu banyak energi kehidupan dan begitu sering pergi ke Danau Dewa Laut untuk berkultivasi, kekuatan jiwanya seharusnya meningkat jauh lebih cepat daripada yang lain. Namun, dia juga harus memupuk kekuatan garis keturunannya pada saat yang sama. Dalam arti tertentu, itu setara dengan menumbuhkan nilai 2 orang. Dalam beberapa bulan terakhir, kekuatan jiwa Liu Feng telah mencapai peringkat 38. Perubahan yang dibawa oleh garis keturunan Raja Naga Putih sangat kuat, dan dengan sumber daya yang cukup untuk membeli segala macam bahan langka, itu sangat efektif. Menurut Liu Feng sendiri, dia akan mampu menembus 4 cincin paling banyak dalam 2 bulan. Setelah mendaftar selama 1 tahun, dia melompat dari cincin 2 ke cincin 4, kecepatan ini sama sekali tidak bisa dianggap lambat. Di paruh kedua tahun pertama mereka akan mulai bekerja keras pada battle armor mereka. Kecepatan peningkatan Qianlei juga tidak lambat. Fatih Jin memang sangat ajaib. Dengan dukungan energi kehidupan yang cukup, pertumbuhannya sangat cepat dan dia bahkan bisa memberi makan kembali Qianlei. Kekuatan jiwa Qianlei juga telah mencapai peringkat 37. Lebih penting lagi, kekuatan spiritualnya bahkan telah melampaui Lan Xuanyu dan kecepatan peningkatannya sangat cepat. Kekuatan jiwa Lan Xuanyu sekarang berada di peringkat 35. Dia sudah sangat puas dengan kecepatannya 1 peringkat sebulan. Meskipun dia berada di belakang rekan satu timnya, dia masih memiliki peningkatan dari kekuatan garis keturunannya dan bisa merasakan dirinya menjadi lebih kuat hampir setiap hari. Setelah datang ke Akademi Shrek selama 1 semester, dia merasa seperti terlahir kembali. Berdengung. Suara berdengung rendah menarik Lan Xuanyu kembali ke akal sehatnya. Penghitung penempaan terbelah dan perak berat yang panas perlahan bangkit dari dalam.
Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan diam-diam merasakan perbedaan antara perak berat yang dikalsinasi dan yang sebelumnya. Seolah-olah perak berat telah terbangun dari tidur nyenyaknya setelah dikalsinasi dan memancarkan gelombang energi yang sangat hidup. Paman Le telah menyebutkan sebelumnya bahwa fluktuasi energi yang hidup semacam ini sebenarnya adalah emosi logam itu sendiri. Hal yang sama berlaku untuk batangan besi yang dikalsinasi, tetapi tingkat aktivitasnya jauh lebih rendah daripada perak berat ini. Seperti yang diharapkan dari logam langka, mata Lan Xuanyu berbinar saat dia mengambil palu tempa dengan tangan kanannya. Yang Yingning telah mengawasi dari belakangnya sepanjang waktu. Ketika Lan Xuanyu memegang palu tempa, dia langsung terkejut karena gerakannya terlalu terampil. Seolah-olah dia telah melalui 1000 putaran temper. Saat dia memegang palu tempa, seolah-olah palu tempa telah menjadi satu dengannya. Tanpa bimbingan, bagaimana dia bisa melakukan ini? Menjadi satu dengan palu. Bahkan dia sendiri baru pada tahap ini, kan? Tapi berapa tahun dia berlatih? Saat dia kaget, Lan Xuanyu sudah pindah. Dia berbalik setengah jalan dan mengangkat palu tempa di tangannya tinggi-tinggi sebelum tiba-tiba mendarat. Dan, di tengah kebisingan yang keras, percikan api terbang kemana-mana. Dalam persepsi Lan Xuanyu, ini bukan gemuruh tetapi desahan kenyamanan. Itu seperti manusia yang dipijat. Itu benar, dalam arti tertentu, menempa tidak berbeda dengan memijat. Itu seperti membantu logam membuka garis keturunannya, membuatnya menjadi lebih sempurna dan kuat. Palu tempa melambung tinggi, dan Lan Xuanyu berbalik dengan tiba-tiba. Dengan bantuan gaya berputar, palu kedua jatuh. Dibandingkan dengan ayunan sebelumnya, yang ini jelas lebih berat, dan ada dentang keras lainnya. Setelah melihat palu kedua, Yang Yingning berkata, teknik pemisah angin hammer. Sekte Tang. Lan Xuanyu tidak memperhatikan kata-katanya. Pada saat ini, dia benar-benar fokus pada perak berat. Ketika palu tempa dinaikkan, dia menggunakan momentum untuk mengayunkan palu. Setiap serangan lebih cepat dari yang terakhir, dan juga lebih berat.